Selama ini kisah Ratu Pantai Selatan selalu didominasi oleh cerita, tutur mistis, dan sesajen. Tapi, apa jadinya jika para ulama salaf dan kiai sepuh Nusantara ternyata sudah lama membedah nasab sang ratu melalui literatur klasik Arab? Singkirkan sejenak dupa dan kemenyan Anda. Mari kita buka tabir gaib ini secara elegan menggunakan referensi kitab kuning yang otentik. Dukung channel ini untuk terus mengangkat literatur ulama Nusantara yang tak diajarkan di bangku sekolah. Silakan subscribe dan like. Tulis Al-Fatihah di komentar khusus untuk para ulama penulis kitab kuning. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut sunyi di lereng Gunung Muria, di mana kabut seringkali turun menyelimuti atap-atap pesantren tua, sebelum azan maghrib berkumandang, tersimpan sebuah rahasia yang telah dikunci selama berabad-abad. Di perpustakaan pribadi Kiai Ahmad, seorang ulama sepuh yang menghabiskan sisa usianya untuk membedah kitab-kitab Turats atau kitab kuning, terdapat sebuah naskah yang sampulnya terbuat dari kulit kijang yang sudah menghitam. Naskah itu tidak memiliki judul di sampul depannya, namun para santri senior membisikkannya sebagai catatan pembuangan mahkota. Kiai Ahmad sering menyebut bahwa sejarah dunia bukan hanya milik manusia yang tertulis di buku teks sekolah, melainkan ada sejarah paralel yang melibatkan bangsa jin yang terekam rapi dalam catatan para ulama khawas khusus yang memahami rahasia ilmu hikmah. Malam itu, seorang pemuda bernama Malik, seorang pencari jejak sejarah yang juga santri kelana, duduk bersila di hadapan Kiai Ahmad di antara aroma minyak wangi cendana dan tumpukan kitab Fathul Mu'in serta Ihya Ulumuddin. Sang kiai perlahan membuka naskah kulit kijang tersebut. Malik datang dengan satu pertanyaan yang selama ini dianggap tabu oleh banyak kalangan. Benarkah ada garis darah antara Ratu Bilqis yang legendaris dari Tanah Sabah dengan sosok yang selama ini disebut sebagai penguasa pantai selatan Jawa? Kiai Ahmad membetulkan letak kacamatanya. Matanya yang teduh menatap barisan kaligrafi Arab gundul yang ditulis dengan tinta emas yang mulai memudar. Beliau menjelaskan bahwa dalam literatur ulama salaf, seperti yang disinggung secara tersirat dalam kitab Badayuz Zuhur, karya Imam As-Suyuti, asal-usul Ratu Bilqis memanglah sebuah anomali sejarah yang melibatkan perkawinan dua dimensi. Ayah Bilqis, Raja Sarahil, adalah seorang penguasa manusia yang perkasa. Namun ibunya bukanlah dari golongan anak cucu Adam. Ibunya adalah seorang putri dari kalangan jin, berparas luar biasa indah yang dalam beberapa literatur disebut sebagai Raihanah binti A.S. Sakan. Dari sinilah Bilqis mewarisi kecerdasan yang melampaui logika manusia dan kemampuan untuk memerintah bangsa jin di bawah kekuasaannya sebelum ia akhirnya tunduk pada keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiai Ahmad menekankan bahwa mahkota yang dikenakan Bilqis bukanlah sekadar perhiasan emas bertabur permata. Mahkota itu adalah simbol otoritas dua alam. Sebuah artefak yang ditempa oleh tangan-tangan jin atas perintah leluhur ibunya. Mahkota inilah yang menjadi kunci mengapa keberadaan penguasa perempuan di samudera selalu memiliki pola yang sama. Cantik, berwibawa, dan memiliki pasukan yang tak kasat mata. Menurut penjelasan Kiai Ahmad yang merujuk pada catatan pinggir Hasyiah, seorang ulama Nusantara yang pernah mukim di Makkah. Setelah masa Nabi Sulaiman berakhir, banyak artefak suci yang disembunyikan agar tidak disalahgunakan oleh manusia-manusia yang haus kekuasaan. Mahkota itu, atas izin Allah, dibawa oleh rombongan jin yang beriman menuju arah timur, ke sebuah kepulauan yang dalam kitab-kitab kuno disebut sebagai Jaziratul Jawi, Pulau Jawa. Mengapa Jawa? Karena bumi Jawa dianggap memiliki titik nol spiritual yang sangat stabil dan mampu menampung energi besar dari artefak tersebut. Disinilah narasi sejarah mulai bergesekan dengan legenda. Ulama-ulama salaf dalam pengembaraan batin, mereka menemukan bahwa ada seorang putri dari keturunan jauh, Bilqis, yang membawa esensi dari mahkota tersebut menuju samudra di selatan Jawa. Kiai Ahmad kemudian membalik halaman kitabnya ke bagian yang menjelaskan tentang nasab al-gaib. Ia menerangkan bahwa secara biologis, manusia dan jin memang berbeda. Namun dalam sejarah penciptaan, ada persinggungan-persinggungan yang diizinkan oleh Tuhan. Sosok yang kemudian dikenal sebagai Kanjeng Ratu Kidul bukanlah makhluk halus sembarangan. Menurut perspektif beberapa kitab surah Hasyiah,
yang dipelajari ulama salaf. Beliau adalah representasi dari kekuatan feminitas suci yang menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Nasabnya ditarik hingga ke garis Ibu Ratu Bilqis, menjadikannya seorang entitas yang memiliki derajat tinggi di kalangan bangsa jin. Beliau bukan menyembah berhala, melainkan dalam beberapa riwayat raib para wali, beliau dikatakan telah bersyahadat di hadapan para penyebar Islam awal di tanah Jawa. Malik mendengarkan dengan napas tertahan. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan lagi sekadar mencari fakta arkeologis, melainkan menelusuri jejak spiritual yang sangat dalam. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa para ulama terdahulu seringkali melakukan riadah atau tirakat di pinggir pantai bukan untuk memuja penunggu laut, melainkan untuk melakukan diplomasi langit dengan para penguasa dimensi lain, agar dakwah Islam di tanah Jawa bisa diterima tanpa pertumpahan darah, yang berarti mahkota Bilqis yang disebut-sebut tersimpan di keraton dasar laut itu adalah simbol bahwa hukum Tuhan berlaku di atas daratan maupun di bawah kedalaman air. Mahkota itu adalah mandat, bukan sekadar tahta, ucap Kiai Ahmad dengan nada yang berat. Beliau ingin Malik memahami bahwa kebesaran Ratu Selatan adalah bagian dari skenario besar Allah untuk menjaga Nusantara sebagai negeri yang syarat akan perlindungan gaib. Pemaparan dalam episode pertama ini baru menyentuh permukaan dari samudra rahasia tersebut. Kiai Ahmad mulai menceritakan bagaimana naskah tersebut mencatat perjalanan kapal gaib dari tanah Yaman menuju selat-selat sempit di Nusantara. Kapal-kapal itu tidak membawa rempah, melainkan membawa para penjaga artefak Sulaiman. Mereka memilih menetap di sebuah palung terdalam yang lokasinya sejajar dengan poros Gunung Merapi dan keraton di daratan. Di sana, mereka membangun sebuah peradaban yang bentuknya merupakan replika dari kemegahan Istana Bilqis yang pernah dipindahkan oleh Asif bin Barkhia dalam sekejap mata. Malik mulai memahami bahwa kemiripan arsitektur haib dan pola kepemimpinan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan kesinambungan garis keturunan yang tertulis rapi dalam kitab-kitab kuning yang jarang dibuka oleh publik. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar pesantren terdengar seperti zikir yang tak putus-putus. Kiai Ahmad menutup kitab kulit kijang itu sejenak, memberikan waktu bagi Malik untuk meresapi setiap informasi yang melampaui batas logika materialis itu. Namun, sang kiai memberikan sebuah peringatan kecil. Menelusuri nasab ini berarti harus siap berhadapan dengan energi yang besar. Sebab, mahkota itu bukan hanya simbol kecantikan, tetapi juga menyimpan asma atau nama-nama suci Tuhan yang dulu digunakan Nabi Sulaiman untuk menundukkan seluruh makhluk. Barang siapa yang mencoba mengusiknya dengan niat yang buruk, maka ia akan berhadapan dengan badai yang tidak akan pernah reda di hatinya. Malik hanya bisa terdiam, menggenggam buku catatannya, menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam gerbang misteri yang akan membawanya pada pertemuan-pertemuan yang lebih tak terduga di episode selanjutnya. Dialog antara Kiai Ahmad dan Malik ini menegaskan bahwa dalam tradisi ulama salaf, pemahaman terhadap alam haib tidaklah bersifat khurafat, melainkan didasarkan pada landasan khabar berita dan kasif, penyingkapan spiritual yang disiplin. Sejarah Ratu Selatan adalah sejarah tentang bagaimana Islam menyentuh setiap relung eksistensi di tanah Jawa, bahkan hingga ke dasar samudera yang paling dalam. Dengan berakhirnya penjelasan tentang asal-usul nasab Bilqis, kini saatnya Malik dipersiapkan untuk memahami bagaimana mahkota tersebut berubah wujud menjadi sebuah perjanjian mistis yang mengikat para raja-raja Jawa di masa depan. Sebuah perjanjian yang akan menentukan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, yang semuanya bermuara pada satu titik: pengakuan terhadap keesaan Sang Pencipta alam semesta. Malam di lereng Gunung Muria semakin merayap masuk ke dalam keheningan yang absolut. Hanya menyisakan suara gemerisik kertas tua saat Kiai Ahmad membalik lembaran kitab kulit kijang itu dengan sangat hati-hati. Malik yang duduk di depannya merasa seolah-olah ruang perpustakaan itu perlahan meluas, menembus batas dinding kayu jati, dan membawa kesadarannya melintasi samudera waktu. Kiai Ahmad memulai penjelasannya tentang bab kedua yang tertulis dalam naskah tersebut. Sebuah bab yang menceritakan tentang As-Safinah Al-Nuriyah atau pelayaran cahaya. Beliau menjelaskan
bahwa setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi stabilitas politik di kerajaan jin mengalami guncangan hebat. Banyak faksi jin yang tadinya tunduk pada wibawa sang nabi mulai memberontak. Namun ada sekelompok kecil jin dari kalangan ahlul ibadah mereka yang telah mengecap manisnya iman, memutuskan untuk mengamankan wasiat-wasiat suci, termasuk mahkota spiritual milik Ratu Bilqis. Pelayaran ini bukanlah pelayaran biasa dengan kapal berbahan kayu yang membelah ombak, melainkan sebuah perpindahan energi besar-besaran yang dipimpin oleh seorang panglima jin yang dalam kitab itu disebut sebagai Sayyid Al-Azraq. Mereka membawa esensi mahkota itu keluar dari tanah Yaman, melewati Laut Merah, dan memasuki samudera luas yang kini kita kenal sebagai Samudra Hindia. Kiai Ahmad menjelaskan dalam catatan para ulama salaf, samudera di selatan Nusantara bukanlah sekadar kumpulan air garam yang luas, melainkan sebuah bahrul gaib atau lautan rahasia yang memiliki frekuensi spiritual yang sangat selaras dengan energi mahkota tersebut. Mahkota itu, menurut naskah kuno ini, adalah sebuah peranti yang hanya bisa bersauh di tempat yang memiliki titik keseimbangan bumi yang kuat, dan titik itu ditemukan tepat di bawah palung terdalam di selatan Pulau Jawa. Kiai Ahmad kemudian berhenti sejenak, menyesap teh hangatnya yang sudah mulai mendingin, lalu menatap Malik dengan pandangan yang sangat tajam. Beliau menegaskan bahwa pemilihan Pulau Jawa sebagai tempat persembunyian mahkota ini berkaitan erat dengan nubuat kuno tentang akan munculnya sebuah bangsa yang memiliki karakter seperti air, tenang di permukaan, namun memiliki kekuatan yang menghanyutkan di kedalaman. Tanah Jawa adalah paku bumi, ucap Kiai Ahmad dengan nada berwibawa. Beliau menjelaskan bahwa ketika rombongan pembawa mahkota itu tiba di perairan selatan, mereka tidak langsung membangun istana. Mereka melakukan sebuah ritual besar yang disebut sebagai Ihtiyatul Arda, sebuah upaya untuk menyelaraskan energi langit yang dibawa mahkota dengan energi bumi Jawa yang masih liar dan dipenuhi oleh entitas-entitas purba. Disinilah peran penting sosok yang kelak disebut sebagai penguasa pantai selatan dimulai. Menurut naskah tersebut, entitas yang menjaga mahkota itu bukanlah makhluk yang baru diciptakan, melainkan ruh suci yang telah melewati proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, di alam gaib selama ribuan tahun. Beliau dipercaya sebagai penjaga amanah yang memiliki jalur nasab spiritual langsung kepada Ratu Bilqis. Kiai Ahmad membacakan sebuah bait dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan berarti, dia mengenakan kemuliaan dari ibu yang tidak menapak bumi dan memegang mandat dari ayah yang menguasai hati manusia. Kalimat ini menegaskan kedudukan Ratu Selatan sebagai jembatan antara dua dimensi yang bertugas memastikan bahwa mahkota tersebut tidak jatuh ke tangan manusia yang memiliki ambisi syetaniah. Malik bertanya dengan nada ragu, apakah mahkota itu masih berbentuk fisik seperti emas dan permata? Kiai Ahmad tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan makna yang tersirat. Beliau menjelaskan bahwa di alam ghaib, batasan antara fisik dan energi adalah sangat tipis. Mahkota itu bisa tampak sebagai perhiasan yang sangat menyilaukan bagi mereka yang memiliki penglihatan batin. Namun ia juga bisa berbentuk sebagai Nur Sulaiman yang menyelimuti seluruh kawasan Laut Selatan. Keberadaan mahkota inilah yang menciptakan perlindungan gaib bagi Nusantara. Itulah sebabnya, dalam catatan para ulama salaf, wilayah selatan Jawa selalu dianggap sebagai wilayah yang sangat wingit atau keramat. Bukan karena dihuni oleh jin jahat, melainkan karena dijaga oleh protokol langit yang sangat ketat. Pelayaran cahaya itu berakhir ketika mahkota tersebut ditempatkan di sebuah singgasana yang terbuat dari kristal gaib di dasar palung Laut Selatan. Kejadian ini, menurut Kiai Ahmad, menyebabkan terjadinya sebuah guncangan tektonik spiritual yang merubah peta kekuatan makhluk halus di seluruh jazirah Alt-Jawi. Para penguasa jin lokal yang tadinya bersikap arogan dan meminta sesembahan dari manusia, seketika tertunduk lesu di hadapan pancaran energi mahkota yang dibawa dari tanah suci para nabi. Islam masuk ke Jawa bukan hanya melalui lisan para wali songo, Kiai Ahmad menekankan, tetapi sebelumnya, jalan itu sudah dibuka oleh penaklukan spiritual di dasar samudra. Ratu Selatan, dalam perannya sebagai penjaga mahkota, menjadi polisi gaib yang membersihkan jalur-jalur energi agar dakwah tauhid di masa depan
bisa berjalan tanpa gangguan, berarti dari penguasa kegelapan. Kiai Ahmad juga menjelaskan tentang sebuah rahasia yang jarang diketahui, bahwa setiap kali seorang ulama besar atau wali di tanah Jawa melakukan khalwat menyendiri untuk beribadah di pinggir laut selatan, sebenarnya mereka sedang melakukan sinkronisasi dengan energi mahkota tersebut. Mereka tidak menyembah sang ratu, melainkan melakukan koordinasi agar keseimbangan antara daratan yang mereka dakwahi dan lautan yang dijaga tetap terjaga dengan baik. Malik mulai menyadari bahwa hubungan antara para ulama dan penguasa Laut Selatan adalah hubungan yang bersifat formalitas. Langit sebuah aliansi suci untuk menjaga kalimatullah tetap tegak di bumi Nusantara. Narasi ini memecahkan stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat luas tentang kemusyrikan di Laut Selatan. Buku Kulit Kijang itu kemudian menunjukkan sebuah peta simbolis yang menggambarkan aliran energi dari Yaman, melewati Maladewa, hingga berakhir di garis pantai Parangtritis dan sekitarnya. Kiai Ahmad menunjuk sebuah titik koordinat gaib yang disebut sebagai pintu gerbang ketujuh. Di sanalah mahkota tersebut dijaga oleh pasukan jin yang tidak pernah tidur dan selalu bertasbih. Mereka adalah sisa-sisa pasukan jin Nabi Sulaiman yang tetap setia pada janji mereka. Malik merasa merinding saat menyadari bahwa di balik keindahan ombak Laut Selatan yang bergulung-gulung, terdapat sebuah markas besar spiritual yang sangat terorganisir, yang tugas utamanya adalah menjaga wasiat kuno yang kelak akan diserahkan kembali kepada pemiliknya di akhir zaman. Malam itu, Kiai Ahmad memberikan tugas pertama kepada Malik. Ia diminta untuk merenungkan makna dari air dan cermin. Sebab, menurut beliau, Ratu Bilqis dulu diuji oleh Nabi Sulaiman melalui lantai kaca yang menyerupai air. Dan Ratu Selatan menguji manusia melalui permukaan air laut yang menyerupai cermin batin. Barang siapa yang melihat Laut Selatan dengan hati yang kotor, maka ia hanya akan melihat kengerian dan monster. Namun, barang siapa yang melihatnya dengan mata iman, maka ia akan melihat pantulan keagungan Tuhan yang tersimpan dalam mahkota yang tersembunyi. Pelajaran dalam episode ini memberikan pondasi bagi Malik bahwa sejarah Nusantara adalah sejarah yang sangat besar, melampaui apa yang terlihat oleh mata kepala. Pembahasan mengenai pelayaran cahaya ini menutup sesi pertama malam itu dengan sebuah kesimpulan penting, bahwa garis nasab Ratu Selatan adalah garis nasab penjaga. Beliau bukan merupakan entitas yang haus akan pemujaan, melainkan seorang hamba gaib yang memikul beban amanah yang sangat berat. Mahkota yang ia jaga adalah mahkota yang pernah dipuja oleh matahari, namun kini bersujud di hadapan Allah. Dengan berakhirnya episode kedua ini, Malik bersiap untuk menelusuri bagaimana mahkota tersebut mulai berinteraksi dengan sejarah Raja-Raja Jawa. Dimulai dari pertemuan rahasia di sebuah gua yang akan mengubah garis takdir dinasti Mataram untuk selamanya. Malam di lereng Gunung Muria kian menusuk tulang. Namun di dalam bilik perpustakaan Kiai Ahmad, suasana justru terasa hangat oleh pancaran cahaya lampu minyak yang memantul pada lembaran-lembaran kitab tua. Kiai Ahmad menghela napas panjang sebelum melanjutkan pembacaan dari naskah Kulit Kijang yang kini terbuka pada bagian yang paling krusial. Beliau menatap Malik dengan tatapan yang seolah hendak menakar kesiapan batin pemuda itu untuk menerima sebuah rahasia besar yang selama ini terdistorsi oleh dongeng-dongeng rakyat yang dangkal. Kiai Ahmad memulai narasinya tentang sebuah periode di mana hutan Mentaok masih berupa belantara angker yang dipenuhi oleh energi purba, tempat di mana seorang pemuda terpilih bernama Danang Sutawijaya melakukan laku tirakat yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Dalam kitab tersebut, bab ini diberi tajuk Al-Mitak, Al-Mentauki, atau Perjanjian Mentaok, sebuah kontrak spiritual yang tidak only melibatkan kekuasaan di atas bumi, tetapi juga legitimasi dari penguasa dimensi gaib yang memegang mandat mahkota Bilqis. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa tirakat yang dilakukan oleh Sutawijaya di pinggir pantai Parangkusumo bukanlah sekadar ritual mencari kesaktian, melainkan sebuah upaya untuk melakukan sinkronisasi frekuensi dengan penjaga samudra. Menurut catatan ulama salaf, dalam naskah tersebut, ketika Sutawijaya berdiri di atas batu karang, ia tidak sedang memanggil setan, melainkan membacakan zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, sebuah amalan yang getarannya mampu menembus lapisan-lapisan dimensi air,
Getaran zikir itu sampai ke singgasana kristal di dasar Palung Selatan, tempat di mana Ratu Selatan bersemayam bersama mahkota Bilqis, sang ratu, yang dalam kitab itu disebut dengan gelar kehormatan Al-Muhafizah, As-Sultaniyah, sang penjaga kesultanan, merasakan bahwa ada seorang anak Adam yang memiliki pancaran cahaya kepemimpinan yang selaras dengan amanah yang ia jaga. Pertemuan mereka di tengah deburan ombak yang dahsyat digambarkan dalam kitab itu sebagai pertemuan antara dua pemegang mandat bumi dan mandat gaib. Dalam dialog yang terekam secara metafisika di naskah kuno tersebut, Ratu Selatan menampakkan dirinya bukan sebagai sosok penggoda, melainkan sebagai seorang jenderal jin yang sangat berwibawa. Beliau mengenakan esensi dari mahkota Bilqis yang memancarkan cahaya hijau zamrud, sebuah pemandangan yang membuat Sutawijaya tertunduk bukan karena takut, melainkan karena merasakan keagungan yang luar biasa. Sang ratu berkata dengan suara yang bergema di dalam batin Sutawijaya, "Wahai cucu Adam, mahkota yang aku jaga ini adalah titipan dari zaman Sulaiman, dan ia mencari wadah yang kuat di atas tanah Jawa. Jika engkau berjanji untuk menegakkan keadilan dan tidak memutus hubungan dengan Sang Pencipta, maka seluruh kekuatan samudera akan menjadi pelindung bagi tegaknya kerajaanmu." Perjanjian ini, menurut Kiai Ahmad, adalah awal dari sumpah setia dua alam yang mengikat dinasti Mataram. Mahkota itu secara haib dipinjamkan energinya untuk menyelimuti tanah Jawa, menciptakan sebuah benteng yang tidak terlihat oleh mata fisik penjajah manapun di masa itu. Kiai Ahmad menekankan kepada Malik bahwa titik inilah yang sering disalahpahami oleh banyak orang sebagai tindakan kemusyrikan. Beliau menjelaskan dengan nada tegas bahwa dalam pandangan ulama Khawas, hubungan ini adalah bentuk ta'awun al-alamain, atau tolong-menolong antar dua alam dalam kebaikan. Ratu Selatan, sebagai jin yang beriman dan memegang amanah dari nasab suci Ibunda Bilqis, melihat kepentingan untuk menjaga Nusantara dari kehancuran moral. Perjanjian Mentaok bukan berarti sang raja menyembah jin, melainkan sang raja mendapatkan asisten gaib untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Sebagaimana Nabi Sulaiman dulu mempekerjakan bangsa jin untuk membangun peradaban. Kiai Ahmad membalik halaman naskah yang menunjukkan sebuah gambar simbolis berupa dua garis yang saling mengunci, satu garis melambangkan kedaulatan manusia di daratan, dan garis lainnya melambangkan kedaulatan jin di lautan. Keduanya bertemu dalam satu titik pusat, pengakuan terhadap tauhid. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa saat perjanjian itu disahkan, energi mahkota Bilqis memancar dari dasar laut menuju pusat hutan Mentaok, menciptakan sebuah poros energi yang dikenal sebagai garis imajiner antara pantai selatan, keraton, dan Gunung Merapi. Malik mendengarkan dengan seksama saat Kiai Ahmad menjelaskan bahwa mahkota tersebut sebenarnya mengandung Ismul Azam, nama agung Allah yang dulu digunakan oleh Asif bin Barkhia untuk memindahkan singgasana Bilqis. Kekuatan itulah yang sebenarnya menjaga Jawa agar tidak mudah hancur oleh bencana alam maupun serangan musuh. Mahkota itu adalah rahasia negara yang paling tinggi di alam gaib, bisik Kiai Ahmad. Beliau menambahkan bahwa para wali songo pun mengetahui perjanjian ini dan memberikan restu, asalkan pilar-pilar syariat tetap dijunjung tinggi di daratan. Tanpa restu dari para wali, hubungan antara Mataram dan Ratu Selatan tidak akan pernah bisa harmonis, karena sang ratu sendiri sangat menghormati otoritas para kekasih Allah tersebut. Keajaiban dari perjanjian Mentaok ini terbukti ketika pembangunan keraton dimulai. Naskah itu mencatat bagaimana pohon-pohon raksasa di hutan Mentaok seolah-olah bergeser sendiri untuk memberi jalan bagi pembangunan bangunan suci, dan bagaimana ribuan pasukan jin dari selatan membantu menjaga perimeter keamanan dari gangguan makhluk-makhluk halus jahat yang masih setia pada penguasa-penguasa lama yang zalim. Sutawijaya, yang kemudian bergelar Panembahan Senopati, menjadi manusia pertama di tanah Jawa yang memegang kunci komunikasi dua arah dengan sang penjaga mahkota. Namun, naskah kulit kijang itu memberikan peringatan keras. Perjanjian ini memiliki klausul yang berat. Jika para penerus tahta di daratan mulai melupakan Tuhan, mulai tenggelam dalam kemewahan yang melalaikan, dan mengkhianati rakyatnya, maka perlindungan dari mahkota itu akan ditarik kembali ke dasar samudera, dan tanah Jawa
akan dibiarkan menghadapi badai ujian sendirian. Kiai Ahmad menutup sesi pembacaan malam itu dengan menjelaskan bahwa tangisan Ratu Selatan yang sering terdengar di malam-malam tertentu oleh para nelayan sebenarnya adalah rintihan spiritual sang penjaga mahkota saat melihat kerusakan yang dilakukan manusia di daratan. Beliau menangisi amanah yang semakin berat untuk dijaga. Malik merasa dadanya sesak oleh pemahaman baru ini. Ia menyadari bahwa eksistensi Ratu Selatan bukan tentang legenda kecantikan semata, melainkan tentang beban sejarah yang sangat panjang, yang bermuara pada satu artefak paling misterius di dunia. Mahkota Jin Bilqis. Ia kini memahami mengapa para raja Jawa terdahulu sangat menjaga adab dan etika saat berinteraksi dengan Laut Selatan, karena di sana tersimpan legalitas spiritual yang sangat tua dan sakral. Pertemuan antara Malik dan Kiai Ahmad di perpustakaan itu seolah menjadi replika kecil dari pertemuan di Mentau. Malik sebagai pencari ilmu, dan Kiai Ahmad sebagai penjaga naskah suci. Sebelum menyudahi pertemuan, Kiai Ahmad memberikan sebuah pertanyaan renungan kepada Malik. Jika mahkota itu adalah simbol keadilan Sulaiman, mampukah pemimpin zaman sekarang memikul bebannya tanpa tergoda oleh kilau emasnya? Malik terdiam, menyadari bahwa perjalanan menelusuri nasab ini membawanya pada sebuah tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran tentang sejarah Nusantara yang sesungguhnya. Ia harus siap, karena di episode selanjutnya, ia akan diajak menelusuri jejak fisik dari energi mahkota itu yang kabarnya pernah menampakkan diri dalam sebuah ritual besar di puncak kejayaan Mataram Islam. Pembahasan tentang perjanjian Mentawak ini membuka mata Malik bahwa sejarah besar selalu melibatkan dua sisi, yang terlihat dan yang tersembunyi. Dengan berakhirnya episode ketiga, narasi beralih pada bagaimana mahkota tersebut mulai diincar oleh kekuatan-kekuatan gelap dari luar Nusantara yang menyadari keberadaan energi luar biasa di dasar Laut Jawa. Persaingan gaib antar benua mulai memanas, dan Ratu Selatan harus memperketat penjagaan di gerbang palung terdalam, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan kembali taring otoritas mahkota suci tersebut di hadapan mata dunia. Malam di lereng Gunung Muria semakin larut, menyisakan suara detik jam dinding tua yang beradu dengan desau angin di sela-sela ventilasi perpustakaan. Kiai Ahmad tampak menarik napas panjang, sebuah isyarat bahwa bab yang akan dibukanya kali ini memiliki tensi yang lebih berat dan kelam. Beliau menggeser letak lampu minyak agar cahayanya lebih fokus pada bagian tengah naskah kulit kijang yang menampilkan ilustrasi kapal-kapal besar dengan layar salib yang dikelilingi oleh petir kebiruan. Kiai Ahmad menatap Malik dengan sorot mata yang penuh peringatan, lalu mulai mengisahkan sebuah era di mana Nusantara tidak hanya dijajah secara fisik oleh bangsa Eropa, tetapi juga diserang secara metafisika oleh kekuatan-kekuatan kuno dari belahan bumi barat. Dalam kitab tersebut, periode ini dikenal dengan sebutan Al-Istidraj Al-Bahri atau tipu daya samudra, di mana benturan antara peradaban kolonial dan penjaga samudra selatan mencapai titik didihnya. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda ke Nusantara bukan hanya misi mencari rempah-rempah semata. Di balik kapal-kapal perang mereka yang gagah, terdapat kelompok-kelompok rahasia yang membawa naskah-naskah kuno tentang alkimia dan okultisme barat. Mereka memiliki misi tersembunyi untuk memetakan kekuatan gaib di setiap negeri jajahan, termasuk mencari keberadaan artefak-artefak nabi yang dikabarkan terbawa ke arah timur. Mereka membawa apa yang disebut sebagai Sihrul Maghrib atau sihir barat, ucap Kiai Ahmad dengan nada rendah. Beliau menerangkan bahwa para pendeta hitam dan ahli nujum yang menyertai ekspedisi kolonial itu menyadari adanya sebuah anomali energi yang luar biasa kuat di selatan Pulau Jawa. Energi itu tidak lain adalah pancaran dari mahkota Bilqis yang dijaga oleh Ratu Selatan. Mereka menganggap energi tersebut sebagai ancaman bagi dominasi global mereka, sekaligus harta karun spiritual yang harus ditaklukkan. Bentrokan pertama terjadi ketika armada kapal Belanda mencoba memetakan garis pantai selatan untuk mencari jalur alternatif yang lebih aman dari pantauan para pejuang daratan. Namun,
Setiap kali kapal-kapal itu mendekati koordinat tertentu di Laut Selatan, kompas mereka berputar gila-gilaan. Dan kru kapal seringkali mengalami halusinasi massal. Kiai Ahmad membacakan catatan dalam naskah tersebut, yang menggambarkan bagaimana laut yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah menjadi medan perang petir, yang menyambar dari bawah air ke arah langit. Petir itu bukan petir biasa, melainkan kilat kebiruan yang dalam kitab kuning disebut sebagai Barkun Minat Tahri, atau kilat dari kedalaman. Itulah bentuk pertahanan aktif dari Ratu Selatan. Sang Ratu, sebagai pemegang mandat mahkota Bilqis, tidak mengizinkan kapal-kapal yang membawa niat busuk dan simbol-simbol penindasan untuk melintasi wilayah sucinya. Malik bertanya, mengapa kekuatan kolonial begitu bernafsu menaklukkan wilayah tersebut? Kiai Ahmad menjelaskan bahwa dalam doktrin okultisme barat saat itu, mereka percaya bahwa siapapun yang menguasai pusat magnetik gaib di dunia, maka ia akan menguasai ekonomi dan politik dunia selama berabad-abad. Mereka menyadari bahwa kemakmuran Nusantara bukan hanya karena kesuburan tanahnya, tetapi karena adanya perisai langit yang diletakkan di Samudera Selatan. Maka, dikirimlah beberapa ahli metafisika terbaik mereka untuk melakukan ritual pemutusan jalur energi. Benturan ini disebut sebagai benturan dua salib. Salib sebagai simbol kekuatan kolonial yang terdistorsi, beradu dengan kekuatan tauhid yang dijaga oleh entitas gaib Nusantara, Ratu Selatan. Dalam naskah tersebut, digambarkan berdiri tegak di atas buih gelombang, memegang tongkat cahaya yang bersumber dari energi mahkota, menghalau setiap serangan sihir hitam yang dikirim dari kapal-kapal company. Kiai Ahmad kemudian membeberkan fakta sejarah yang jarang diungkap, bahwa kegagalan banyak ekspedisi laut Belanda di selatan Jawa menyebabkan mereka akhirnya lebih memilih memusatkan kekuatan di utara Batavia. Selatan tetap menjadi wilayah yang terlarang dan gelap bagi mereka. Beliau menegaskan bahwa Ratu Selatan bertindak sebagai hafizah al-hudud atau penjaga perbatasan yang sangat disiplin. Beliau tahu bahwa jika kekuatan kolonial berhasil menguasai titik energi mahkota tersebut, maka spiritualitas rakyat Jawa akan hancur total. Oleh karena itu, kilat-kilat dari selatan seringkali muncul bukan untuk menghancurkan fisik kapal secara langsung, melainkan untuk menghancurkan mental dan batin para penjajah, agar mereka menjauh dari rahasia suci yang tersimpan di palung terdalam. Di sisi lain, Kiai Ahmad menceritakan bagaimana para ulama salaf di masa itu melakukan puasa sunyi sebagai bentuk dukungan spiritual kepada sang penjaga samudra. Ada sebuah hubungan batin yang kuat antara para wali yang melakukan tirakat di gua-gua pantai selatan dengan Ratu Selatan. Para ulama membacakan ayat-ayat perlindungan hizib yang frekuensinya menguatkan pertahanan sang ratu. Ini adalah perang semesta. Kiai Ahmad menekankan, beliau menjelaskan bahwa mahkota Bilqis yang mengandung Ismul Azam itu hanya akan memancarkan kekuatan perlindungan jika frekuensi zikir dari daratan tetap terjaga. Itulah sebabnya, meskipun secara fisik Nusantara dijajah selama ratusan tahun, identitas spiritual dan batin rakyatnya tidak pernah bisa ditaklukkan sepenuhnya oleh Barat. Jiwa Nusantara tetap merdeka, karena mahkotanya tetap terjaga di tempat yang tak terjangkau oleh tangan manusia zalim. Dalam episode ini, naskah Kulit Kijang itu juga mencatat sebuah peristiwa gaib, di mana seorang laksamana Belanda yang sombong mencoba menantang kekuasaan Laut Selatan dengan menembakkan meriam ke arah ufuk. Seketika itu juga, meriam tersebut meledak di tempat, dan kabut hitam menyelimuti seluruh armada kapalnya hingga mereka saling serang sendiri karena ilusi. Kejadian ini menjadi legenda di kalangan pelaut Eropa tentang Nyi Roro Kidul yang mereka takuti sebagai Dewi Kematian. Padahal, dalam kacamata kitab kuning, beliau hanyalah seorang hamba Allah yang menjalankan fungsi keamanan gaib demi menjaga wasiat Nabi Sulaiman. Kiai Ahmad ingin Malik memahami bahwa ketakutan orang Barat terhadap Laut Selatan sebenarnya adalah pengakuan tersirat mereka atas kekalahan metafisika mereka di hadapan kekuatan warisan para nabi. Malam semakin larut, dan Kiai Ahmad mulai menutup bab tersebut dengan sebuah refleksi yang mendalam. Beliau menjelaskan bahwa benturan itu belum benar-benar berakhir. Di zaman modern, serangan itu tidak lagi menggunakan kapal perang atau sihir hitam kuno, melainkan melalui perusakan lingkungan
dan pengalihan fokus spiritual masyarakat. Mahkota Bilqis kini terancam oleh sampah kebatinan manusia yang tidak lagi menghargai alam. Jika Laut Selatan mulai kehilangan wibawanya, itu tanda bahwa mahkota itu sedang bersiap untuk diangkat kembali ke langit, ucap Kiai Ahmad dengan nada sedih. Beliau memperingatkan bahwa tanpa adanya penjagaan batin dari generasi muda seperti Malik, perisai Nusantara bisa retak, dan benturan yang dulu dimenangkan oleh kilat dari selatan bisa berbalik menjadi kehancuran bagi daratan. Malik merasakan sebuah beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Ia kini melihat Laut Selatan bukan lagi sebagai tempat wisata atau lokasi mitos yang menyeramkan, melainkan sebagai garis depan pertahanan kedaulatan sebuah bangsa. Ia membayangkan betapa banyaknya pengorbanan yang dilakukan oleh entitas gaib dan para ulama terdahulu hanya untuk memastikan bahwa mahkota Bilqis tidak jatuh ke tangan yang salah. Kiai Ahmad kemudian memberikan Malik sebuah potongan kain hijau tua yang harum, sebuah tabaruk ngalap berkah dari seorang wali sepuh penjaga pantai selatan, sebagai pengingat bahwa ia kini telah menjadi bagian dari rantai penjaga rahasia tersebut. Pembahasan tentang benturan dua salib ini menutup sesi malam itu dengan kesadaran bahwa sejarah adalah tentang menjaga identitas. Dengan berakhirnya episode keempat, Malik dipersiapkan untuk masuk ke dalam rahasia yang lebih personal. Bagaimana mahkota Bilqis tersebut ternyata memiliki kaitan dengan garis darah para sultan di tanah Jawa yang secara fisik pun memiliki ciri-ciri khusus yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang paham tentang ilmu firasat. Misteri nasab ini akan membawa Malik pada penelusuran identitas asli Ratu Selatan yang sebenarnya melampaui segala wujud penampakan yang selama ini dikenal publik. Malam di lereng Gunung Muria kini berada pada titik paling sunyi, di mana suara alam seolah tertelan oleh wibawa naskah kulit kijang yang masih terbuka di hadapan Kiai Ahmad. Lampu minyak di atas meja jati itu sesekali berkedip, memantulkan bayangan panjang yang menari di rak-rak kitab. Kiai Ahmad memperbaiki posisi duduknya, lalu menatap Malik dengan pandangan yang lebih personal, seolah sedang memindai sesuatu di balik garis wajah pemuda itu. Beliau kemudian mulai membuka lembaran baru yang dihiasi dengan lukisan garis-garis tubuh manusia yang dipenuhi titik-titik cahaya. Sebuah bab yang dalam tradisi pesantren dikenal sebagai ilmu firasat atau Marifatun Nufus. Kali ini, pembahasannya bergeser dari perang samudera menuju rahasia biologis dan spiritual. Bagaimana energi mahkota Bilqis memilih wadah manusia di daratan Jawa? Kiai Ahmad menjelaskan bahwa mahkota Bilqis sebagai artefak yang mengandung Ismul Azam tidak hanya berdiam statis di dasar palung. Energinya terus memancar dan mencari resonansi pada jiwa manusia yang memiliki jalur nasab atau kesucian hati tertentu. Dalam naskah tersebut, fenomena ini disebut sebagai Tajalli Al-Nur Al-Bilqisi atau penampakan cahaya Bilqis. Kiai Ahmad menekankan bahwa istilah titisan yang sering digunakan masyarakat awam seringkali salah kaprah. Bukan berarti ruh Ratu Bilqis masuk ke dalam tubuh manusia, melainkan nur atau cahaya keberkahan dari mahkota tersebut yang hinggap dan menyatu dengan karakter seseorang. Orang-orang inilah yang disebut sebagai para pewaris mandat zaib di daratan. Menurut naskah tersebut, ada ciri-ciri fisik dan batin yang sangat spesifik untuk mengenali mereka yang membawa percikan mahkota Bilqis. Kiai Ahmad membacakan sebuah kutipan dari kitab Sirul Asrar yang disalin ke dalam naskah tersebut. Barang siapa yang di dalam dadanya tersimpan amanah dari selatan, maka kulitnya akan terasa dingin meski di bawah terik matahari dan sorot matanya menyimpan kedalaman samudera yang membuat orang zalim merasa gemetar saat memandangnya. Beliau menjelaskan bahwa para pewaris ini biasanya memiliki siras atau rona cahaya tipis di dahi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mata batinnya sudah terbuka. Selain itu, mereka seringkali memiliki tanda lahir yang unik, sebuah tahi lalat atau guratan halus di pundak kiri yang menyerupai bentuk siluet mahkota atau huruf alif. Namun, ciri fisik hanyalah kulit luar. Kiai Ahmad menekankan bahwa pewaris sejati mahkota Bilqis dikenali dari akhlak dan ketenangan batinnya. Mereka adalah individu yang tidak pernah haus akan kekuasaan. Namun kekuasaan seolah-olah mengejar mereka. Mereka memiliki kemampuan lisanul haq, di mana setiap ucapan mereka mengandung kebenaran yang langsung menghujam jantung pendengarnya. Di tanah Jawa,
Para pewaris ini seringkali muncul dalam silsilah keluarga yang memiliki keterikatan kuat dengan pengabdian pada rakyat kecil. Mereka adalah pasak bumi yang menyamar, ucap Kiai Ahmad. Beliau menambahkan bahwa tugas utama para titisan ini adalah menjadi penyeimbang energi. Saat daratan mulai dipenuhi oleh hawa panas kemaksiatan, kehadiran mereka membawa hawa sejuk yang menenangkan gejolak alam. Malik mendengarkan dengan perasaan yang campur aduk. Ia bertanya, bagaimana Ratu Selatan memantau dan menjaga para pewaris ini di tengah hiruk-pikuk dunia modern? Kiai Ahmad tersenyum, lalu menunjuk sebuah ilustrasi di naskah yang menggambarkan suasana pasar tradisional yang ramai. Beliau menjelaskan tentang keberadaan utusan haib atau mata-mata sang ratu. Di Jawa, ada kepercayaan tentang sosok-sosok misterius yang sering muncul di pasar, terminal, atau pelataran masjid. Kadang, mereka menyamar sebagai penjual bunga yang harumnya tidak biasa, kakek tua yang meminta air minum, atau wanita paruh baya yang berjualan jamu, namun memiliki tutur kata yang sangat bijak. Para utusan ini bertugas untuk menguji mentalitas para pewaris. Jika seorang pewaris mahkota menunjukkan kesombongan atau menghina orang lemah, maka cahaya mahkota dalam dirinya akan meredup dan perlahan ditarik kembali ke samudra. Kiai Ahmad menceritakan sebuah kisah dari naskah tersebut tentang seorang bangsawan tinggi yang merasa dirinya adalah titisan raja-raja besar. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang pengemis wanita yang bau dan kotor di pinggir pantai. Karena merasa jijik, sang bangsawan mengusirnya dengan kasar. Malam itu juga, ia bermimpi melihat mahkota emas terbang meninggalkan kepalanya dan jatuh ke laut. Sejak saat itu, hidupnya hancur dan ia kehilangan segala wibawanya. Ratu Selatan sangat cemburu terhadap kesombongan. Kiai Ahmad memperingatkan, lebih jauh lagi, Kiai Ahmad membedah rahasia tentang pernikahan batin. Beliau menjelaskan bahwa dalam catatan ulama salaf, hubungan antara raja-raja Jawa dan Ratu Selatan bukanlah pernikahan biologis seperti layaknya manusia, melainkan sebuah penyatuan visi antara pemimpin daratan dan penjaga samudra. Ratu Selatan akan memberikan selendang hijau gaib kepada sang pemimpin sebagai simbol perlindungan. Selendang ini bukanlah benda fisik, melainkan lapisan energi yang membuat sang pemimpin memiliki kebijakan seluas samudra. Malik mulai memahami bahwa narasi tentang pernikahan ini sebenarnya adalah metafora tingkat tinggi tentang integrasi antara kekuatan lahir, pemerintah dan kekuatan batin spiritualitas. Kiai Ahmad kemudian menatap Malik dengan sangat dalam, hingga Malik merasa seluruh rahasia dalam hatinya terbaca. Beliau berbisik bahwa pencarian Malik terhadap naskah ini bukanlah sebuah kebetulan. Seseorang yang tidak memiliki getaran yang sama dengan energi mahkota, tidak akan pernah betah duduk berjam-jam mendengarkan penjelasan kitab kuning yang berat ini. Engkau mencari nasab ini, atau nasab ini yang sedang menemukanmu, Malik. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat jantung Malik berdegup kencang. Ia teringat kembali pada mimpi-mimpi masa kecilnya tentang air laut yang berwarna zamrud dan suara bisikan yang memanggil namanya dari kejauhan. Naskah kulit kijang itu kemudian menunjukkan bagian akhir dari bab titisan cahaya, yang menjelaskan bahwa di akhir zaman, semua percikan cahaya, mahkota Bilqis yang tersebar di daratan, akan pulang dan menyatu kembali pada satu sosok yang terpilih. Sosok ini disebut sebagai Al-Mahdi Al-Jawi dalam beberapa literatur esoteris lokal. Seorang pemimpin yang akan membawa Nusantara kembali pada kejayaan emasnya dengan restu penuh dari penguasa Laut Selatan. Sosok inilah yang akan mengenakan kembali mahkota Bilqis secara utuh untuk menghadapi fitnah besar dunia. Ratu Selatan, dalam perannya sebagai penjaga, sedang mempersiapkan jalan bagi kemunculan sosok tersebut melalui pengajaran-pengajaran rahasia kepada para pencari ilmu. Malam itu ditutup dengan sebuah ritual kecil. Kiai Ahmad meminta Malik untuk memejamkan mata dan meletakkan tangannya di atas naskah kuno tersebut. Malik merasakan sebuah sensasi dingin yang merambat dari telapak tangannya menuju dadanya, diikuti oleh gambaran sebuah mahkota yang sangat megah, yang bertatakan cahaya matahari dan bulan. Saat ia membuka mata, ruangan perpustakaan itu seolah dipenuhi oleh aroma bunga melati yang sangat segar. Kiai Ahmad hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa Malik telah dikenali oleh energi yang selama ini ia telusuri. Pembahasan tentang titisan cahaya ini
memberikan dimensi baru bagi Malik. Ia kini sadar bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang garis darah dan energi yang mengalir dalam tubuhnya saat ini. Dengan berakhirnya episode kelima, Malik bersiap untuk menelusuri rahasia lokasi-lokasi fisik di tanah Jawa yang menjadi titik kontak utama antara energi mahkota Bilqis dan dunia manusia, tempat-tempat yang selama ini dianggap angker, namun sebenarnya adalah gerbang komunikasi dua dimensi yang sangat sakral. Malam di lereng Gunung Muria semakin mencapai puncaknya, di mana dinginnya udara luar seolah tak mampu menembus kehangatan aura yang terpancar dari dalam perpustakaan Kiai Ahmad. Cahaya lampu minyak kini tampak lebih tenang, menerangi sebuah peta kuno yang digambar di atas lembaran tengah naskah kulit kijang. Peta itu tidak menampilkan gunung atau sungai secara konvensional, melainkan rangkaian garis-garis cahaya yang menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Kiai Ahmad mengusap janggut putihnya, lalu jemarinya berhenti tepat pada 3 simbol karang yang melingkar. Beliau menatap Malik dengan pandangan yang sangat dalam, memulai sebuah penyingkapan tentang Bab al-Abwab, Al-Salatsah atau 3 gerbang, sebuah rahasia geografi spiritual yang menjadi jalur utama turunnya energi mahkota Bilqis dari dimensi gaib ke alam duniawi. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa meskipun seluruh pantai selatan adalah wilayah kekuasaan Ratu Selatan, terdapat 3 titik kontak utama yang berfungsi sebagai antena atau konduktor energi langit. Ketiga titik ini bukan sekadar pemandangan alam, melainkan makam al-ruhani, tempat di mana frekuensi bumi Jawa paling selaras dengan getaran mahkota Bilqis. Gerbang pertama adalah Parangkusumo di Yogyakarta, yang dikenal sebagai gerbang tanah atau fondasi. Disinilah energi mahkota pertama kali menapak ke bumi Jawa, tempat di mana kedaulatan manusia Sutawijaya dan kedaulatan gaib Ratu Selatan bertemu secara formal. Dalam naskah tersebut, Parangkusumo digambarkan sebagai jangkar yang menahan agar spiritualitas Jawa tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar yang merusak. Di sana, mahkota itu memberikan beratnya kepada tanah. Bisik Kiai Ahmad. Gerbang kedua terletak jauh di arah barat, di sebuah tempat yang dalam kitab itu disebut sebagai Karangbolong. Berbeda dengan Parangkusumo yang bersifat padat dan membumi, Karangbolong adalah gerbang udara atau gerbang ruang kosong. Kiai Ahmad menerangkan bahwa lubang besar di karang tersebut bukanlah sekadar proses erosi jutaan tahun, melainkan sebuah simbol metafisika tentang ketiadaan. Di titik inilah, energi mahkota Bilqis mengalami proses tajrid atau pembersihan dari segala bentuk materi. Para ulama salaf terdahulu sering melakukan satu tikaf di sana untuk mendapatkan ilham dan kemampuan melihat menembus hijab-hijab dimensi. Di Karangbolong, sang mahkota menunjukkan sifat aslinya sebagai cahaya murni yang tidak terikat oleh rupa emas atau permata. Gerbang ketiga adalah yang paling misterius, yang dalam naskah tersebut hanya ditandai dengan simbol air mata yang jatuh ke dalam samudera. Kiai Ahmad menyebutnya sebagai gerbang rahasia Sempu di wilayah timur Jawa. Ini adalah gerbang air atau gerbang ruh, sebuah titik yang paling dekat dengan lokasi singgasana kristal di dasar palung. Sempu digambarkan sebagai tempat di mana air laut tawar dan air laut asin bertemu dalam harmoni haib. Sebuah metafora tentang penyatuan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jika seorang pewaris mahkota mampu menyatukan getaran dari ketiga gerbang ini dalam batinnya, maka ia akan memegang apa yang disebut sebagai miftah al-sama atau kunci pembuka langit. Kiai Ahmad kemudian membeberkan rahasia tentang kunci tersebut. Beliau menegaskan bahwa kunci pembuka langit bukanlah sebuah benda fisik yang terbuat dari logam, melainkan sebuah rangkaian zikir dan amalan yang frekuensinya mampu membuka proteksi gaib di ketiga gerbang tersebut. Dalam naskah kulit kijang, kunci ini tertulis dalam huruf-huruf emas yang hanya bisa dibaca jika lembarannya terkena cahaya rembulan yang memantul dari air wadah tembaga. Amalan itu merupakan perpaduan antara salawat al-fatih dan beberapa bait dari Asmaul Husna yang dulu digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin. Malik merasa tangannya bergetar saat menyadari bahwa kunci inilah yang selama ini dicari oleh para pemburu kekuatan dari seluruh dunia. Namun mereka gagal karena mencarinya dengan nafsu, bukan dengan penghambaan. Kiai Ahmad menjelaskan
mengapa setiap penguasa Jawa di masa lalu merasa wajib melakukan ritual labuhan atau persembahan di gerbang-gerbang ini. Beliau menekankan dengan nada bicara yang tegas bahwa ritual tersebut bukanlah pemberian sesajen kepada berhala, melainkan sebuah diplomasi energi dengan melabuhkan benda-benda tertentu yang memiliki simbolisme spiritual. Sang penguasa sebenarnya sedang melakukan pembersihan jalur-jalur transmisi energi agar mahkota Bilqis tetap memancarkan perlindungannya kepada rakyat. Jika jalur ini tersumbat oleh kotoran hati para pemimpinnya, maka Jawa akan kehilangan perisainya, ucap Kiai Ahmad. Beliau menambahkan bahwa kotoran batin seperti ketamakan dan kezaliman adalah penghalang frekuensi yang paling mematikan bagi energi mahkota. Malik bertanya, apa yang terjadi jika gerbang-gerbang ini jatuh ke tangan orang yang salah atau dirusak oleh modernitas yang tidak menghargai kesakralan alam? Kiai Ahmad menatap keluar jendela ke arah kegelapan hutan Muria yang dalam. Beliau menceritakan sebuah nubuatan dari naskah tersebut, bahwa di masa depan, gerbang-gerbang ini akan ditutup oleh sang ratu sendiri jika manusia sudah terlalu jauh melampaui batas. Saat gerbang ditutup, Laut Selatan akan mengamuk dengan gelombang yang tidak masuk akal, bukan karena marah, melainkan karena ia sedang melakukan purifikasi atau pembersihan besar-besaran terhadap sampah-sampah spiritual yang menumpuk. Mahkota Bilqis akan ditarik kembali ke dimensi yang lebih tinggi, meninggalkan daratan Jawa dalam kondisi yatim secara spiritual. Di tengah pembicaraan, Kiai Ahmad meminta Malik untuk mengambil segelas air putih dan meletakkannya di atas peta 3 gerbang tersebut. Ajaibnya, air di dalam gelas itu mulai beriak-riak kecil mengikuti pola getaran tertentu, seolah-olah sedang bereaksi terhadap energi yang tertidur di dalam naskah. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa air adalah media perekam memori yang paling akurat. Apa yang Malik saksikan adalah bukti bahwa gerbang-gerbang tersebut masih aktif dan sedang menunggu seseorang yang cukup bersih hatinya untuk menyambungkan kembali tali komunikasi yang telah lama terputus antara manusia dan penjaga mahkota. Kiai Ahmad kemudian memberikan sebuah kunci kecil kepada Malik, berupa sebuah bait pendek yang harus dibaca setiap kali Malik melihat atau berada di dekat Laut Selatan. Bait itu berbunyi, Ya Latif, Ya Khadir, Ya Man biyadzihi, Malakutu kulli syai'in. Beliau menjelaskan bahwa zikir ini adalah cara untuk memberi salam kepada frekuensi mahkota. Jika laut memberikan reaksi berupa ketenangan yang mendadak atau munculnya kabut tipis yang harum, itu tanda bahwa salam tersebut diterima. Malik merasakan sebuah tanggung jawab yang semakin nyata. Ia bukan lagi seorang pengamat sejarah, melainkan mulai dilatih menjadi seorang teknisi ruhani yang bertugas menjaga kestabilan antara daratan dan lautan. Episode ini ditutup dengan sebuah peringatan dari Kiai Ahmad bahwa perjalanan menuju gerbang ketiga, gerbang ruh di Sempu, adalah yang paling berbahaya. Sebab, di sana seseorang tidak hanya berhadapan dengan penjaga haib, tetapi juga akan berhadapan dengan cermin batinnya sendiri yang paling jujur. Barang siapa yang memiliki cacat dalam niatnya, ia akan tersesat di dalam labirin ilusi yang diciptakan oleh pancaran mahkota Bilqis. Malik mengangguk mantap. Meski hatinya berdebar, ia menyadari bahwa ia harus segera melakukan perjalanan fisik ke titik-titik tersebut untuk membuktikan apa yang tertulis dalam kitab kuning ini benar-benar ada dan nyata. Dengan berakhirnya episode ke-6 ini, Malik telah memahami peta jalan spiritualnya. Ia kini bersiap untuk meninggalkan ketenangan Gunung Muria dan melangkah menuju deburan ombak Laut Selatan. Memulai pengembaraan fisik yang akan membawanya pada pertemuan-pertemuan nyata dengan para penjaga gerbang yang selama ini hanya ia baca dalam naskah kuno. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai, karena di luar sana ada pihak-pihak lain yang juga sudah mulai mencium keberadaan. Kunci yang kini tersimpan di dalam memori Malik. Malik melangkah turun dari bus antar kota saat senja mulai memudar di ufuk barat Yogyakarta. Udara panas kota seketika berganti dengan hembusan angin laut yang membawa aroma garam dan melati yang samar. Di tas ranselnya, potongan kain hijau tua pemberian Kiai Ahmad terasa menghangat, seolah-olah sedang bereaksi dengan medan magnetik yang semakin kuat. Ia menuju Parangkusumo, titik nol di mana Panembahan Senopati dulu mengukuhkan perjanjian dua alam. Namun, Malik tidak datang sebagai peziarah, pencari pesugihan. Ia datang sebagai saksi sejarah yang membawa kunci
yang diincar oleh banyak pihak gaib yang haus akan otoritas mahkota Bilqis. Sesampainya di kawasan pantai, Malik disambut oleh pemandangan yang kontras. Di satu sisi, banyak orang berkerumun di sekitar batu karang sakral, membakar kemenyan dengan harapan mendapatkan pangkat atau kekayaan. Di sisi lain, aura gelap terasa menyelimuti beberapa sudut pantai energi dari sisa-sisa keinginan duniawi manusia yang menumpuk selama berabad-abad. Malik teringat peringatan Kiai Ahmad. Mahkota itu menarik segala jenis keinginan. Hati-hatilah pada mereka yang bicara tentang cahaya. Namun bayangannya tidak menapak pada kebenaran. Saat Malik duduk menyendiri di kejauhan dari keramaian, tepat di atas pasir hitam yang berkilauan terkena cahaya bulan, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu mengenakan pakaian adat Jawa yang sangat rapi, lengkap dengan belangkon dan keris yang terselip di punggung. Wajahnya tampak sangat berwibawa, dengan janggut tipis yang memutih dan mata yang memancarkan keteduhan palsu. Tanpa diminta, lelaki itu duduk di samping Malik dan mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut, menyerupai desis ombak yang tenang. "Engkau membawa beban yang berat, Cah Bagus," ucap lelaki itu tanpa menoleh. "Tidak banyak anak muda yang membawa wangi muria hingga ke pinggir pantai selatan. Apakah Kiai Ahmad mengirimu untuk menyerahkan kunci itu?" Jantung Malik berdegup kencang. Bagaimana orang asing ini tahu tentang Kiai Ahmad dan kunci yang ia bawa? Malik mencoba tetap tenang, mengingat pelajaran ilmu firasat. Ia memperhatikan gerakan lelaki itu. Meskipun bicaranya bijak, Malik menyadari bahwa lelaki ini tidak memiliki siras atau rona cahaya di dahi, seperti yang dijelaskan dalam kitab kuning. Lelaki ini justru dikelilingi oleh kabut tipis keabuan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya sedang terjaga. Lelaki itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Mbah Rekso, mulai membujuk Malik. Ia mengaku sebagai penjaga gerbang yang ditugaskan oleh Ratu Selatan untuk menjemput para pewaris mahkota. Ia menawarkan Malik sebuah jalan pintas. Jika Malik menyerahkan bait zikir yang ia bawa, maka Mbah Rekso akan membawanya langsung ke istana dasar laut tanpa perlu melewati ujian yang berat. Ia bahkan menunjukkan sebuah cincin bermata zamrud yang cahayanya mirip dengan deskripsi energi mahkota Bilqis dalam naskah kulit kijang. "Dunia sudah terlalu rusak, Malik. Kita butuh mahkota itu sekarang untuk memperbaiki semuanya. Berikan kuncinya padaku, dan aku akan memastikan Nusantara kembali jaya dalam satu malam," desak Mbah Rekso. Matanya kini mulai berkilat dengan ambisi yang terselubung. Malik mulai merasakan kepalanya pening. Suara Mbah Rekso mengandung unsur hipnotik yang kuat. Sebuah teknik sihir yang dalam kitab kuning disebut sebagai sihrul bayan, sihir melalui kata-kata. Namun, di saat kesadarannya mulai goyah, potongan kain hijau di tasnya tiba-tiba memberikan sensasi panas yang mengejutkan, membakar kulit punggungnya. Malik tersentak. Ia teringat amalan pendek yang diberikan Kiai Ahmad, "Ya Latif, Ya Khadir, Ya Man biyadzihi malakutu kulli syai'in." Malik membacakan bait itu dalam hati dengan penuh keyakinan. Seketika, suasana di sekitarnya berubah. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berhembus kencang, menghantam wajah Mbah Rekso. Cahaya zamrud di cincin lelaki itu seketika padam, berubah menjadi batu kusam yang tidak berharga. Malik melihat wujud asli lelaki itu melalui mata batinnya. Ia bukanlah seorang penjaga gerbang, melainkan entitas jin dari golongan marit yang telah lama mengincar rahasia Ismul Azam untuk kepentingannya sendiri. Ia adalah sang penyesat yang bertugas membelokkan niat para pencari ilmu. "Kau berani mempermainkan asma suci di wilayah ini?" Mbah Rekso membentak. Suaranya berubah menjadi parau dan berat, mengguncang pasir di sekitar mereka. Malik berdiri tegak, meski kakinya gemetar. "Aku tidak mencari kekuasaan, dan aku tidak mencari keajaiban. Aku hanya mencari kebenaran yang dititipkan melalui para ulama salaf. Kau tidak memiliki hak atas kunci ini, karena kau tidak memiliki rasa kehambaan." Mendengar ucapan Malik, laut di hadapan mereka memberikan reaksi yang dahsyat. Sebuah gelombang besar setinggi 3 meter pecah tepat di depan Malik. Namun airnya tidak membasahi pakaiannya, melainkan membentuk tirai air yang memisahkan Malik dengan sang penyesat. Dari balik deburan ombak itu, muncul sebuah aroma melati yang sangat segar,
jauh lebih kuat dari aroma melati yang biasa. Itu adalah tanda bahwa Salam Malik telah diterima oleh frekuensi asli mahkota Bilqis. Sang penyesat itu pun berteriak kesakitan, seolah-olah kulitnya terbakar oleh kemurnian getaran yang muncul dari laut. Ia kemudian menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan Malik yang jatuh, terduduk di atas pasir, terengah-engah. Ujian pertama telah berhasil ia lewati, namun ia sadar bahwa ini barulah pembukaan. Musuh-musuh sejati bukanlah mereka yang datang dengan rupa mengerikan, melainkan mereka yang datang mengenakan jubah kebijakan, namun hatinya penuh dengan karat ketamakan. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya penjual bunga melati, yang sedari tadi berdiri agak jauh mendekati Malik. Ia tidak bicara tentang mahkota atau kunci, ia hanya menyodorkan sebuah roncian melati kecil dan berkata, "Mas, hatinya dijaga ya, di sini, yang terlihat belum tentu ada, dan yang ada, belum tentu terlihat. Jangan pernah lepaskan tasbih batinmu." Setelah itu, wanita itu berjalan pergi dan menghilang di antara kerumunan peziarah yang tetap sibuk dengan urusan dunia mereka sendiri. Malik menggenggam roncean melati itu. Ia menyadari bahwa wanita itu adalah salah satu utusan gaib yang disebutkan Kiai Ahmad di episode kelima. Ia sedang diawasi, dilindungi, namun juga tetap diuji. Parangkusumo telah memberikan pelajaran pertama bagi Malik, bahwa mahkota Bilqis tidak bisa didekati dengan kecerdasan otak semata, melainkan dengan ketajaman nurani yang mampu membedakan antara nur cahaya dan nar api. Malam itu, Malik menghabiskan waktunya dengan melakukan sujud syukur di pinggir pantai. Ia merasakan bahwa energi di Parangkusumo mulai mengenali keberadaannya. Ia melihat sebuah garis cahaya tipis yang membentang dari arah laut menuju utara, ke arah Keraton Yogyakarta. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah mengikuti garis energi tersebut menuju gerbang kedua di Karangbolong, tempat di mana ruang kosong akan menguji apakah ia benar-benar bisa melepaskan ego pribadinya. Episode ketujuh ini ditutup dengan kesadaran Malik bahwa ia sedang berada di tengah-tengah percaturan besar antara langit dan bumi. Nasab Ratu Selatan ternyata bukan sekadar garis keturunan, melainkan garis pertahanan moral yang harus diperjuangkan oleh setiap generasi. Malik kini bersiap untuk perjalanan yang lebih sunyi ke arah barat, menjauhi keramaian Yogyakarta, menuju tebing-tebing curam yang menyimpan rahasia tentang ketiadaan dan keabadian. Karangbolong bukanlah sekadar lubang raksasa di dinding tebing. Bagi mata awam, ia adalah keajaiban alam, hasil abrasi air laut selama ribuan tahun. Namun, bagi mereka yang memegang kunci dari naskah kuno, Kiai Ahmad, tempat itu adalah lubang jarum spiritual. Malik tiba di lokasi saat matahari mulai tergelincir ke ufuk, menciptakan siluet raksasa dari tebing karang yang menyerupai pintu gerbang menuju dimensi lain. Ia teringat penjelasan naskah tentang gerbang kedua ini. Gerbang udara. Jika Parangkusumo adalah fondasi yang padat, maka Karangbolong adalah ruang kosong yang mengharuskan seseorang menjadi tiada, agar bisa terisi oleh ada yang hakiki. Malik melangkah masuk ke dalam lorong gelap di bawah tebing. Suara deburan ombak yang menghantam batu karang bergema di dalam gua, menciptakan orkestra alam yang memekakkan telinga, namun anehnya menenangkan jiwa. Di dalam sana, aroma laut bercampur dengan sisa-sisa wewangian kuno yang menempel di dinding batu. Malik mencari sebuah sudut yang disebutkan dalam naskah sebagai titik nol, sebuah ceruk kecil yang menghadap langsung ke arah laut lepas melalui lubang karang tersebut. Di titik inilah, konon energi mahkota Bilqis memancar sebagai cahaya murni yang tidak terikat oleh rupa fisik emas atau permata. Saat ia mulai duduk bersila dan memejamkan mata, Malik merasakan sebuah serangan yang berbeda dari sebelumnya. Di Parangkusumo, ia diserang oleh penipuan luar. Di Karangbolong, ia diserang oleh pikirannya sendiri. Kesunyian di dalam gua mulai membangkitkan ingatan-ingatan lama, ambisi-ambisi tersembunyi, dan ketakutan yang paling dalam. Dalam literatur kitab kuning, fase ini dikenal sebagai Teissiwizel Kathir atau kekacauan lintasan pikiran. Malik merasa seolah-olah identitasnya sebagai Malik sang pencari mulai memudar. Ia mulai bertanya-tanya, untuk apa ia menempuh perjalanan berbahaya ini? Apakah ini hanya sekadar obsesi sejarah? Ataukah ada kesombongan tersembunyi
bahwa ia merasa terpilih menjadi penjaga rahasia mahkota Bilqis. Dalam kondisi setengah sadar, Malik melihat sebuah fenomena yang melampaui logika. Dari tengah ruang kosong di lubang karang itu, muncul bintik-bintik cahaya yang melayang-layang seperti kunang-kunang, namun ukurannya lebih besar dan gerakannya lebih ritmis. Bintik-bintik cahaya itu berwarna hijau zamrud dan biru laut, menari-nari membentuk pola geometri suci yang rumit. Inilah yang disebut dalam naskah sebagai Raksul Anwar atau tarian cahaya. Cahaya-cahaya ini tidak memiliki bentuk mahkota yang padat, namun getarannya memancarkan kewibawaan yang sangat besar. Malik menyadari bahwa mahkota Bilqis di gerbang kedua ini menampakkan sifatnya sebagai ilmu, sesuatu yang tidak bisa disentuh tangan, namun bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Tiba-tiba, tarian cahaya itu seolah-olah menyerbu ke arah Malik, masuk melalui setiap pori-porinya. Malik merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran air yang tidak berujung. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di hadapannya, mengenakan mahkota yang sangat megah, dan duduk di atas singgasana, dikagumi oleh ribuan orang. Itu adalah godaan ego. Bayangan itu membisikkan janji tentang kekuasaan mutlak atas bangsa jin dan manusia, sebagaimana Nabi Sulaiman dulu diberikan otoritas. Namun, Malik segera teringat peringatan Kiai Ahmad, bahwa mahkota itu adalah amanah penjagaan, bukan alat pemuas nafsu. Dengan suara yang gemetar, Malik melafalkan zikir yang menjadi pegangannya. Ya Latif, Ya Khadir, Ya Man bi yadzihi, malakutu kulli syai'in. Setiap kali ia menyebut nama Al-Latif yang maha lembut, bayangan dirinya yang sombong di hadapannya memudar. Setiap kali ia menyebut Al-Khadir yang menghijaukan, tarian cahaya di sekelilingnya menjadi lebih tenang dan sejuk. Malik memaksakan dirinya untuk terus merunduk, hingga keningnya menyentuh lantai gua yang lembab. Ia menangis, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari betapa kerdilnya ia di hadapan rahasia Tuhan yang sedemikian besar. Pada saat itulah, fenomena aneh terjadi. Suara ombak yang tadinya memekakan telinga, tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang sangat absolut menyelimuti gua. Malik membuka matanya, dan melihat bahwa di tengah ruang kosong karang bolong, kini berdiri sesosok wanita. Beliau tidak mengenakan pakaian hijau yang glamor, seperti dalam mitos populer. Beliau mengenakan kain batik kuno, dengan motif parang rusa yang sangat sederhana. Namun dari tubuhnya memancar kewibawaan seorang ratu yang sesungguhnya. Di kepalanya tidak ada mahkota fisik, namun di atas dahinya terdapat sebuah lingkaran cahaya putih yang sangat terang, yang membuat mata siapapun tidak sanggup menatapnya terlalu lama. Wanita itu tidak bicara melalui mulut. Suaranya bergema langsung di dalam sumsum tulang Malik. Mahkota yang kau cari tidak akan pernah kau temukan dalam bentuk emas, karena emas akan hancur oleh waktu. Mahkota yang dijaga oleh nasabku adalah mahkota keadilan. Jika kau ingin membawa cahayanya ke daratan, pastikan kau sudah membunuh dirimu sebelum kematian menjemputmu. Kalimat ini adalah intisari dari ajaran Mautu Qabla Maut yang sering dibahas para ulama sufi dalam kitab-kitab kuning. Setelah mengucapkan itu, sosok tersebut perlahan-lahan menyatu dengan udara, kembali menjadi tarian cahaya yang akhirnya menghilang ke arah laut lepas. Malik merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini ia pikul telah diangkat. Ia menyadari bahwa ujian di karang bolong adalah ujian pelepasan. Mahkota Bilqis tidak bisa dimiliki. Ia hanya bisa dipinjam cahayanya oleh mereka yang sudah mengosongkan dirinya dari kepentingan pribadi. Malik bangkit dari duduknya saat fajar mulai menyingsing di timur. Di lantai gua, tepat di tempat sosok wanita tadi berdiri, Malik menemukan sebuah kerang kecil yang memiliki pola unik menyerupai huruf alif yang tegak lurus. Kerang ini bukanlah artefak ajaib yang bisa memberikan kekuatan, melainkan simbol peringatan agar ia selalu menjaga integritas batinnya. Ia kini memahami mengapa karang bolong disebut sebagai gerbang udara, karena di sana kebenaran hanya bisa ditangkap oleh mereka yang sudah menjadi udara tak terlihat, tak memiliki warna, namun menghidupi siapa saja. Perjalanan ini kini menyisakan satu titik terakhir. Gerbang air di Sempu. Malik tahu bahwa perjalanan ke arah timur Jawa itu akan menjadi puncak dari segala ujian. Jika di Parangkusumo ia menguji firasatnya, dan di Karang Bolong ia menguji egonya, maka di Sempu
ia harus menyerahkan seluruh takdirnya kepada arus yang lebih besar. Ia berjalan keluar dari gua karang bolong dengan langkah yang lebih pasti. Ia bukan lagi Malik yang penasaran, melainkan Malik yang telah dibersihkan oleh kesunyian karang. Episode ke-8 ini ditutup dengan pemandangan Malik yang berdiri di tepi tebing, menatap matahari terbit. Di kejauhan, ia melihat seekor burung elang terbang tinggi menuju arah timur, seolah memberikan isyarat bahwa jalan menuju mahkota yang sesungguhnya telah terbuka. Namun, ia juga harus waspada karena berita tentang kemenangannya di 2 gerbang ini telah sampai ke telinga para pemburu gelap yang kini mulai bergerak menuju pulau terpencil di selatan Malang, berusaha mencegatnya sebelum ia mencapai titik nol yang terakhir. Matahari baru saja beranjak dari peraduannya saat Malik menginjakan kaki di tanah Malang Selatan. Perjalanan dari Kebumen menuju Timur Jawa terasa seperti menembus lapisan-lapisan waktu yang berbeda. Jika di wilayah barat dan tengah aura mistisnya terasa lebih personal dan kontemplatif, di wilayah timur ini energinya terasa lebih liar, purba, dan tak terjamah. Episode ke-9 ini membawa kita pada bab yang paling rahasia dalam naskah Kulit Kijang, Kiai Ahmad, sebuah bab yang berjudul Majma'ul Bahrain Al-Jawi, atau Titik Temu Dua Samudra Jawa. Sebuah kiasan untuk tempat di mana dimensi ruhani dan materi bersatu dalam sebuah pusaran yang mematikan sekaligus menghidupkan. Malik menyewa sebuah perahu nelayan kecil di pantai Sendang Biru untuk menyeberang ke Pulau Sempu. Nelayan yang mengantarnya, seorang lelaki tua dengan kulit yang legam terbakar matahari, menatap Malik dengan tatapan penuh selidik. Ia tidak banyak bicara. Namun saat Malik hendak turun di bibir pulau yang rimbun, lelaki itu membisikkan sesuatu dalam bahasa Madura yang kental. "Hati-hati nak, air di dalam tidak pernah sama dengan air di luar. Jangan sampai kau lupa cara bernapas saat melihat keindahan." Malik mengangguk, menyadari bahwa nelayan ini pun mungkin adalah bagian dari jaring-jaring penjaga yang tak kasat mata di sepanjang garis pantai ini. Malik mulai mendaki tebing-tebing curam dan menembus hutan tropis yang lebat di dalam pulau tersebut. Tujuannya adalah Segara Anakan, sebuah laguna tersembunyi yang airnya berasal dari ombak Samudra Selatan yang menerobos masuk melalui lubang besar di dinding karang. Dalam naskah Kiai Ahmad, tempat ini digambarkan sebagai Rahim Samudera. Disinilah air laut yang ganas dari Samudra Hindia masuk dan menjadi tenang di dalam sebuah kawah raksasa. Inilah simbol dari gerbang ketiga, gerbang air atau gerbang roh. Jika 2 gerbang sebelumnya adalah tentang persiapan, maka di sini adalah tentang penyatuan. Sesampainya di tepi Segara Anakan, Malik terpaku melihat jernihnya air yang berwarna turkois, kontras dengan langit biru dan hijaunya pepohonan. Namun, ketenangan itu terusik oleh kehadiran 3 orang pria yang sudah berdiri di seberang laguna. Mereka tidak mengenakan pakaian santri atau baju adat. Mereka mengenakan setelan hitam modern dengan peralatan navigasi canggih di tangan mereka. Mereka adalah para pemburu gelap yang disebutkan Kiai Ahmad, sekelompok okultis transnasional yang menggunakan teknologi dan sihir hitam untuk melacak artefak gaib. Mereka telah melacak frekuensi kunci yang dibawa Malik sejak ia meninggalkan Parangkusumo. "Serahkan naskahnya, Malik," teriak salah satu dari mereka, seorang pria dengan tato simbol alkimia di lehernya. "Kau hanya seorang anak muda yang bermain-main dengan dongeng kuno. Kami memiliki cara untuk mengekstraksi energi mahkota itu dan menjadikannya kekuatan yang nyata untuk tatanan dunia baru." Malik tidak menjawab. Ia merasakan naskah di tasnya bergetar hebat, dan kerang kecil dari karang bolong yang ia kantongi mulai memancarkan rasa dingin yang membeku. Ia teringat pesan dalam kitab kuning. Kebenaran tidak akan pernah bisa dirampas oleh mereka yang hatinya penuh dengan karat ambisi. Malik melangkah maju menuju bibir air. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka secara fisik. Ia harus menggunakan hukum-hukum alam yang selama ini ia pelajari dari Kiai Ahmad. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, air di tengah Segara Anakan mulai bergerak melingkar. Sebuah pusaran raksasa terbentuk secara mendadak, menarik air dari sekelilingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Para pemburu gelap itu panik, peralatan elektronik mereka meledak,
karena serangan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Malik bukannya lari menjauh, justru melompat ke dalam air. Ia menyerahkan dirinya pada pusaran tersebut, mengingat ajaran tawakul yang paling murni, pasrah total tanpa syarat. Di dalam air, Malik tidak merasakan sesak napas. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah ia kembali ke dalam rahim ibu. Di tengah pusaran yang gelap itu, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari dasar laguna. Itu adalah pusaran sempu, sebuah anomali dimensi di mana ruang dan waktu melengkung. Di titik pusat cahaya itu, ia melihat mahkota Bilqis dalam wujudnya yang paling utuh. Mahkota itu tidak terbuat dari logam, melainkan dari susunan ayat-ayat cahaya yang terus bergerak dan berubah. Dari balik mahkota tersebut, muncul sesosok entitas yang jauh lebih megah dari penampakan di Karang Bolong. Sosok ini adalah representasi dari nasab Ratu Selatan yang sesungguhnya. Wajahnya adalah cerminan dari kecantikan Bilqis, namun tatapannya adalah ketegasan Sulaiman. Beliau memandang Malik dan berkata dalam frekuensi yang menggetarkan seluruh atom di tubuhnya, "Engkau telah melewati tanah, udara, dan kini kau berada di dalam air ruhani. Nasabku bukanlah tentang darah yang mengalir di urat nadi, melainkan tentang janji yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Mahkota ini adalah keadilan Tuhan. Apakah kau siap menjadi saksi atas kebangkitannya?" Malik melihat para pemburu gelap di permukaan air terhisap oleh energi negatif mereka sendiri, terlempar keluar dari area sakral tersebut oleh kekuatan penolakan alam. Di dasar air yang ajaib ini, Malik diberikan pemahaman instan, sebuah ilmu laduni tentang bagaimana sejarah dunia sebenarnya digerakkan oleh garis-garis energi gaib ini. Ia melihat bagaimana mahkota Bilqis di Jawa terhubung dengan mahkota-mahkota lain di penjuru bumi, membentuk sebuah jaring perlindungan bagi planet ini. Sang ratu kemudian mendekati Malik dan menyentuhkan ujung jarinya ke dahi Malik. Seketika, naskah kulit kijang di tasnya bersinar terang, dan halaman-halamannya yang kosong mulai terisi sendiri dengan tinta emas yang baru. Nasab Ratu Selatan kini telah terpetakan sepenuhnya di dalam ingatan Malik. Beliau menjelaskan bahwa Ratu Selatan adalah wakil atau pemegang mandat spiritual untuk menjaga Nusantara hingga tiba waktunya sang pemimpin akhir zaman muncul. Perjanjian Mentauk hanyalah satu bab kecil dari sejarah panjang ini. Saat Malik muncul kembali ke permukaan, Laguna Segara Anakan telah kembali tenang seperti cermin. Para pemburu gelap telah hilang tanpa jejak, meninggalkan peralatan mereka yang kini hancur menjadi debu. Malik meraba dahinya, ia merasakan sebuah kehangatan yang menetap di sana, sebuah tanda bahwa siras atau rona cahaya pewaris mahkota kini telah aktif di dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar Malik sang santri, ia kini telah sah menjadi seorang Hamid Al-Asrar, penjaga rahasia-rahasia haib. Perjalanan di Sempu ini menutup trilogi gerbang fisik. Namun, Malik menyadari bahwa tantangan berikutnya bukan lagi di alam liar, melainkan di tengah jantung peradaban, di keraton, dan di tengah masyarakat yang sudah mulai melupakan akar spiritualnya. Ia membawa pulang kunci yang kini sudah lengkap, namun ia juga membawa beban rahasia yang bisa mengguncang tatanan sejarah yang selama ini diyakini orang banyak. Ia harus kembali ke Gunung Muria untuk melaporkan hasil ekspedisinya kepada Kiai Ahmad sebelum melanjutkan ke tahap pengabdian yang sesungguhnya. Episode ke-9 ini berakhir dengan Malik yang berdiri di pantai saat malam tiba, melihat ke arah samudra. Ia kini bisa melihat dengan jelas bahwa setiap ombak yang pecah di pantai adalah tasbih dari jutaan pasukan jin yang menjaga mahkota Bilqis. Ia kini memahami bahwa nasab Ratu Selatan adalah nasab iman, dan mahkota tersebut akan tetap ada selama masih ada satu orang di tanah Jawa yang sujud kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Malik mendorong pintu perpustakaan yang biasanya selalu terbuka sedikit. Ruangan itu kosong, bau minyak cendana dan kertas tua masih ada. Namun kehadiran hangat Kiai Ahmad telah lenyap. Di atas meja jati, sebuah gelas teh masih menyisakan ampas yang sudah mengering, menandakan bahwa sang pemilik telah pergi beberapa hari yang lalu. Yang mengejutkan, naskah kulit kijang yang asli, yang seharusnya dibawa Malik, namun secara gaib, tertinggal satu salinannya di sini, terbuka pada halaman terakhir, yang sebelumnya kosong. Kini, di halaman itu tertera sebuah tulisan tangan yang sangat rapi,
namun tampak terburu-buru. Malik, muridku, jika kau membaca ini, berarti kau telah kembali dari Sempu sebagai seorang Hamid al-Asrar. Jangan mencariku. Aku harus menempuh jalan uzlah yang lebih dalam, karena guncangan di alam gaib semakin hebat. Mahkota Bilqis tidak hanya butuh penjaga di samudra, ia butuh paku di daratan. Pergilah ke jantung Yogyakarta, carilah tempat di mana bayangan Tugu dan panggung Kerapiak bertemu di dalam batinmu. Di sana, di bawah lantai keraton yang paling sunyi, tersimpan rahasia fisik terakhir yang menghubungkan nasab Ratu Selatan dengan takdir Nusantara. Waktumu tidak banyak. Malik terduduk lemas. Kiai Ahmad, satu-satunya jangkar logikanya dalam petualangan mistis ini, kini menghilang. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian, inkita, atau keterputusan sebuah fase, di mana seorang pencari harus berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa sandaran dari sang guru. Dengan sisa tenaga yang ada, Malik mengemasi beberapa kitab panduan dan segera berangkat menuju Yogyakarta. Ia menyadari bahwa pencarian ini bukan lagi sekadar menelusuri nasab, melainkan perlombaan untuk mengunci pintu-pintu dimensi sebelum pihak yang tidak bertanggung jawab merusaknya. Sesampainya di Yogyakarta, Malik tidak menuju hotel atau penginapan. Ia berjalan kaki dari arah selatan, mengikuti garis imajiner yang pernah dijelaskan Kiai Ahmad. Ia melewati panggung Kerapiak, sebuah bangunan kotak yang tampak diam, namun memancarkan energi maskulin yang kuat. Dari sana, ia berjalan lurus ke arah utara menuju keraton. Sebagai seorang yang kini memiliki kepekaan batin tinggi, Malik bisa melihat pemandangan yang berbeda. Di atas atap-atap bangunan tua keraton, ia melihat ribuan sosok penjaga berseragam kuno yang transparan, berdiri tegak dengan tombak cahaya. Mereka adalah pasukan haib yang menjaga kestabilan poros Jawa. Berkat siras di dahinya, Malik bisa melewati gerbang-gerbang keraton tanpa ada yang menghalangi. Para penjaga manusia tampak tidak terlalu memperhatikannya, seolah-olah ia diselimuti oleh kabut. Hijab al-gaib yang membuatnya tampak biasa di mata awam, namun sangat dihormati di mata makhluk halus. Malik masuk lebih dalam ke sebuah area yang disebut Gedong Prabayeksa, tempat di mana benda-benda pusaka kerajaan disimpan. Di sana, ia merasakan getaran yang sangat mirip dengan getaran di Sempu. Dalam naskah kuno yang ia bawa, bab ini disebut sebagai Kalbul Arje, atau jantung bumi. Kiai Ahmad pernah menjelaskan bahwa keraton bukan sekadar tempat tinggal raja, melainkan sebuah instrumen metafisika raksasa. Di bawah titik tertentu di area tersebut, terdapat sebuah tangga tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan getaran suara tertentu. Malik duduk bersila di depan sebuah pilar kayu jati yang paling tua. Ia mulai melantunkan bait-bait zikir yang ia dapatkan dari Ratu Selatan di Sempu. Seketika, ubin lantai di depannya bergeser secara halus tanpa suara. Sebuah tangga batu yang menuju ke bawah tanah muncul, memancarkan aroma bunga kenanga dan tanah basah yang segar. Malik turun dengan hati-hati. Di bawah sana, ia menemukan sebuah ruang meditasi yang sangat luas, berdinding marmer putih, dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menceritakan tentang pemindahan singgasana Bilqis dari Yaman ke Jawa. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja batu berbentuk lingkaran, dan di atasnya terletak sebuah mahkota. Namun, itu bukan mahkota Bilqis yang asli. Itu adalah mahkota bayangan atau replika energi yang berfungsi sebagai antena di daratan. Mahkota ini terhubung secara nirkabel, secara metafisika, dengan mahkota asli di dasar laut. Inilah rahasia yang membuat tanah Jawa tetap stabil, meskipun dikepung oleh cincin api Pasifik. Malik menyadari bahwa Ratu Selatan dan para Sultan Jawa telah bekerja sama selama ratusan tahun untuk menjaga antena ini agar tetap aktif melalui ritual zikir dan sedekah bumi. Tiba-tiba, Malik merasakan kehadiran energi gelap di belakangnya. Pemburu gelap ternyata memiliki mata-mata di dalam tembok keraton. Seorang pria berpakaian abdi dalam, namun dengan sorot mata merah yang penuh kebencian, muncul dari kegelapan. Ia adalah seorang penganut ilmu hitam tingkat tinggi, yang telah menyusup selama bertahun-tahun demi momen ini.
Kau pikir kau bisa mengunci rahasia ini selamanya, Malik? Desis pria itu. Dunia luar sudah lelah dengan keseimbanganmu. Kami ingin kekuatan ini meledak, agar kami bisa membangun tatanan baru dari abunya. Pria itu menyerang dengan hembusan angin hitam yang mengandung racun gaib. Namun, Malik tidak lagi takut. Ia mengangkat naskah kulit kijangnya, yang kini bersinar emas. Ia menyadari bahwa nasab Ratu Selatan yang ia pelajari dari kitab kuning adalah tentang Al-Amanah, Al-Kubra, amanah besar. Ia membacakan ayat kursi dengan frekuensi yang ia pelajari di karang bolong. Ruangan bawah tanah itu seketika dipenuhi oleh cahaya putih yang menghancurkan serangan hitam tersebut. Dalam pertarungan tersebut, Malik menyadari sebuah kebenaran baru, bahwa Kiai Ahmad tidak benar-benar hilang karena diculik atau melarikan diri, melainkan sang kiai telah menjadi bagian dari energi penjaga itu sendiri. Malik melihat bayangan gurunya sejenak di dalam pancaran mahkota bayangan, memberikan senyuman bangga. Pertempuran di jantung keraton ini adalah babak penentuan untuk membersihkan pengaruh negatif yang selama ini mencoba menginfeksi pusat energi Nusantara. Setelah berhasil menetralkan sang penyusup, Malik meletakkan tangannya di atas mahkota bayangan tersebut. Ia melakukan proses khatam atau penyegelan akhir dengan kekuatan yang ia dapatkan dari 3 gerbang. Ia mengunci jalur energi tersebut sehingga tidak ada lagi yang bisa mengaksesnya tanpa restu dari langit. Keraton Yogyakarta seketika terasa lebih tenang, dan garis imajiner ke arah Gunung Merapi bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun, tugas Malik belum selesai. Meskipun daratan dan lautan telah dikunci keamanannya, ia menyadari bahwa nasab Ratu Selatan memiliki satu rahasia lagi yang berkaitan dengan masa depan dunia, sebuah nubuatan tentang anak yang akan datang. Ia harus segera menemukan keberadaan Kiai Ahmad yang sebenarnya, karena menurut pesan gaib yang ia terima di dalam ruang bawah tanah itu, sang guru sedang menuju ke arah Gunung Lawu untuk mempersiapkan kedatangan sosok pemimpin besar yang akan mengenakan mahkota asli di akhir zaman. Episode ke-10 ini berakhir dengan Malik yang keluar dari ruang bawah tanah saat azan subuh berkumandang dari Masjid Gede Kauman. Ia berdiri di alun-alun utara, menatap ke arah utara di mana Merapi tampak megah berselimut awan. Ia telah mengamankan jantung keraton. Namun kini, ia harus melakukan perjalanan mendaki gunung untuk menyelesaikan kepingan terakhir dari teka-teki mahkota Jin Bilqis. Malik mendaki jalur pendakian yang sunyi, melewati kabut tebal yang menyelimuti Candi Cito. Di sini, arsitektur candi yang menyerupai punden berundak seolah-olah menjadi tangga nyata menuju singgasana awan. Ia merasakan energi yang berbeda, bukan lagi deburan ombak yang bergejolak, melainkan keheningan gunung yang sangat padat. Malik terus mendaki hingga mencapai sebuah area tersembunyi di dekat Hargodalam, sebuah ceruk batu yang tidak ada dalam peta pendakian manapun. Di sana, ia menemukan sosok yang ia cari. Kiai Ahmad duduk bersila di atas batu datar. Wajahnya tampak lebih muda dan bercahaya, seolah-olah beban usianya telah luruh oleh udara gunung. Beliau tidak menoleh saat Malik mendekat, namun suaranya terdengar sangat jernih di telinga Malik. "Kau tepat waktu, Malik. Langit sedang membuka lembaran terakhirnya untukmu." Malik bersimpuh di hadapan gurunya. "Kiai, aku telah melihat mahkota bayangan di bawah keraton. Aku telah merasakan dinginnya Sempu. Namun, apa arti semua ini bagi kita yang hidup di zaman yang penuh kekacauan ini?" Kiai Ahmad membuka matanya, menatap lurus ke arah cakrawala di mana matahari mulai terbenam, menyisakan gembul awan yang berwarna keemasan. Beliau menjelaskan bahwa mahkota Bilqis yang dibawa dari tanah Sabah bukan hanya sekadar pusaka penjaga kesuburan Jawa. Mahkota itu adalah Ar-Rizq, Al-Mau'udi karunia yang dijanjikan, yang akan muncul kembali secara fisik saat dunia berada di titik nadir keadilan. Menurut naskah kulit kijang, nasab Ratu Selatan adalah garis pertahanan yang menjaga energi mahkota tersebut agar tidak padam oleh polusi kebatinan manusia. Namun, ada satu rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh para ulama khawas, bahwa Ratu Selatan sebenarnya sedang mengasuh benih kepemimpinan masa depan. Beliau menjelaskan tentang sosok Al-Walid Al-Mansur atau anak yang ditolong, seorang manusia biasa dari tanah Nusantara yang memiliki kemurnian hati seperti Nabi Sulaiman. Mahkota itu sedang menunggu pemiliknya yang sah, bisik Kiai Ahmad.
bukan raja yang gila harta, bukan pemimpin yang haus pujian. Ia adalah seorang hamba yang bahkan tidak menyadari bahwa ia membawa cahaya Bilqis dalam jiwanya. Ratu Selatan, melalui seluruh pasukannya di samudra, sedang menyaring ribuan orang untuk menemukan satu sosok ini. Kiai Ahmad kemudian meminta Malik membuka halaman terakhir naskah kulit kijang yang tadinya kosong. Di sana, tiba-tiba muncul sebuah ilustrasi seorang pemuda yang sedang mencangkul di sawah. Namun di atas kepalanya, terdapat bayangan mahkota yang menyatu dengan cahaya matahari. Ini adalah simbol bahwa pemimpin masa depan Nusantara berasal dari kalangan rakyat jelata yang tulus, bukan dari dinasti politik yang korup. Mahkota Bilqis akan memilih wadah yang paling rendah hatinya untuk menunjukkan bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah. Malik tertegun. Jadi, seluruh perjalanan saya ini adalah untuk menyiapkan jalan bagi dia? Benar, jawab Kiai Ahmad. Tugasmu sebagai Hamid Al-Asrar adalah menjaga agar frekuensi kunci ini tidak jatuh ke tangan gelap sebelum sosok itu siap muncul. Para pemburu gelap yang kau hadapi di Sempu dan Keraton hanyalah pion kecil. Ada kekuatan global yang ingin memutus nasab spiritual ini agar Nusantara tetap menjadi bangsa yang tunduk pada materialisme. Tiba-tiba, dari arah puncak gunung, muncul sebuah getaran hebat. Langit di atas Lawu seolah-olah terbelah, menampilkan pemandangan samudra selatan yang melayang di atas awan. Malik melihat Ratu Selatan berdiri di antara dua alam itu, memegang mahkota Bilqis yang asli, sebuah mahkota yang terbuat dari berlian cahaya yang setiap sisinya memancarkan ribuan ayat Al-Quran. Sang Ratu menunjuk ke arah Malik dan Kiai Ahmad, memberikan restu terakhirnya. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa ketika saatnya tiba, mahkota Bilqis akan turun kembali ke bumi melalui poros Lawu, Merapi Selatan. Kejadian ini akan menandai berakhirnya era kegelapan dan dimulainya era emas Nusantara yang disebut dalam kitab kuning sebagai Zaman Al-Adl. Nasab Ratu Selatan akan menyatu kembali dengan nasab manusia, menciptakan harmoni antara teknologi lahiriah dan kebijaksanaan batiniah. Namun, Kiai Ahmad memberikan satu peringatan terakhir yang sangat berat. Untuk mencapai masa itu, Nusantara akan melewati sebuah fase pembersihan yang besar. Tanah akan bergetar dan air akan naik sebagai bentuk muhasabah alam. Malik harus bersiap menjadi pembimbing batin bagi orang-orang di sekitarnya, agar tidak putus asa. Ia adalah pemegang peta rahasia yang akan menuntun orang-orang menuju keselamatan spiritual. Malam itu, di bawah taburan bintang Lawu, Malik menerima inisiasi terakhir dari Kiai Ahmad. Sang Kiai meletakkan tangannya di atas kepala Malik, mentransfer seluruh sisa pengetahuannya tentang kitab-kitab salaf yang membicarakan akhir zaman. Malik merasakan kepalanya dipenuhi oleh ribuan silsilah, ribuan peristiwa sejarah, dan ribuan doa. Ia kini bukan hanya memahami sejarah, tapi ia bisa melihat alur masa depan. Episode ke-11 ini ditutup dengan pemandangan Kiai Ahmad yang perlahan-lahan menjadi transparan, menyatu dengan kabut Lawu. Beliau tidak meninggal, melainkan melakukan moksa spiritual, berpindah ke dimensi penjagaan yang lebih tinggi bersama para wali Allah. Malik kini berdiri sendirian di puncak gunung, memegang naskah kulit kijang yang kini telah tertutup rapat dan terkunci secara gaib. Di bawah sana, ia melihat lampu-lampu kota yang kelap-kelip, menyadari bahwa di antara jutaan manusia itu, sang pewaris akhir zaman sedang tumbuh, dan ia memiliki tanggung jawab untuk menemukannya. Perjalanan menelusuri nasab Ratu Selatan telah sampai pada puncaknya, dari dasar laut menuju jantung bumi dan berakhir di pilar langit. Kini, Malik bersiap turun dari gunung untuk menghadapi babak terakhir, menyebarkan kebenaran ini secara diam-diam melalui tindakan nyata, sembari menunggu fajar kebangkitan yang telah dijanjikan oleh naskah suci para ulama salaf. Malik kembali ke masyarakat bukan sebagai seorang dukun atau tokoh yang memamerkan kesaktian. Ia kembali sebagai manusia biasa yang bekerja di tengah hiruk-pikuk kota, namun dengan cara pandang yang telah bertransformasi total. Ia melihat dunia bukan lagi sebagai rangkaian kejadian acak, melainkan sebagai sebuah jalinan rahasia yang digerakkan oleh satu kekuatan agung. Baginya, setiap orang yang ia temui di pasar, di kantor, atau di jalan raya
adalah wadah potensial bagi cahaya mahkota Bilqis. Dalam naskah terakhir yang ia hafal, bab ini disebut Al-Fakhr, Al-Aman, atau Fajar Keamanan. Kiai Ahmad pernah berpesan bahwa kemenangan sejati bukan saat mahkota itu dipakai oleh seorang raja, melainkan saat nilai-nilai keadilan mahkota tersebut dipakai oleh setiap orang dalam kejujuran mereka sehari-hari. Malik mulai menjalankan tugasnya sebagai Hamid Al-Asrar, penjaga rahasia, dengan cara yang sangat subtle. Ia membantu orang-orang di sekitarnya menemukan keseimbangan batin tanpa pernah menyebut-nyebut tentang Ratu Selatan atau Nabi Sulaiman. Suatu sore, saat Malik berdiri di tepi pantai utara, bukan lagi di selatan, yang bergejolak, ia merasakan sebuah ketenangan yang absolut. Ia melihat ke arah samudera dan menyadari bahwa tugas penjagaan Ratu Selatan telah memasuki fase baru. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat sang ratu perlahan-lahan mengangkat mahkota Bilqis tinggi-tinggi ke arah langit. Cahaya hijau zamrud itu perlahan memutih, menyatu dengan cahaya matahari. Ini adalah simbol Raful Amanah, pengangkatan kembali amanah ke dimensi yang lebih tinggi. Sang ratu telah menyelesaikan tugasnya untuk menjaga mahkota itu di dasar laut selama ribuan tahun. Kini, energi mahkota tersebut telah tersebar menjadi benih-benih di seluruh tanah Nusantara, menunggu saat yang tepat untuk tumbuh dalam diri sang pemimpin masa depan, Al-Walad Al-Mansyur. Kiai Ahmad, melalui bisikan ghaib yang sering hadir dalam mimpi Malik, memberikan penegasan terakhir. Nasab Ratu Selatan bukan lagi tentang siapa yang lahir dari siapa, tapi tentang siapa yang setia pada janji ketuhanan. Ratu telah kembali ke singgasana langitnya, namun Nur Sulaiman tetap tertinggal di dalam sujud-sujud hamba yang ikhlas di bumi Jawa. Malik menyadari bahwa perjalanannya dari Muria ke Parangkusumo, Karangbolong, Sempu, hingga Lawu adalah sebuah miniatur dari perjalanan jiwa manusia. Kita semua adalah Malik yang sedang mencari mahkota kita sendiri. Sebuah mahkota kehambaan yang seringkali terkubur oleh nafsu dan ambisi. Nasab Ratu Selatan, menurut kitab kuning ulama salaf, ternyata bermuara pada satu titik. Tauhid bahwa seluruh kekuatan gaib, seluruh pusaka, dan seluruh penguasa alam, semuanya tunduk di bawah satu hukum Allah. La ilaha illallah. Kini, Malik sering terlihat duduk di pojok masjid kecil di pinggiran kota, membimbing anak-anak membaca Al-Quran. Tak ada yang tahu bahwa di dalam dadanya tersimpan kunci komunikasi dua alam. Ia tidak lagi menunggu keajaiban besar. Baginya, melihat seorang tetangga yang jujur atau seorang pemimpin yang adil adalah penampakan mahkota Bilqis yang paling nyata. Fajar Nusantara telah tiba. Bukan fajar yang ditandai dengan peperangan, melainkan fajar kesadaran. Ratu Selatan tetap menjadi penjaga samudera dalam sunyi. Namun pesannya telah menetap abadi, bahwa tanah ini diberkati bukan karena emasnya, tapi karena ia menjadi tempat penyimpanan rahasia langit yang paling suci.